Ada obrolan soal politik? Ada lah ya. Apa Bu? Mungkin Itu, Bu. apa ya? Monggo. Tetapi secara sosial kan bisa diuji dalam survei. Dan survei saya menemukan efek sosial elektoral Pak Jokowi masih tinggi. Kalau Anda itu dengan saya bermusuhan, wajah Anda aja saya bisa baca nggak seneng ya ke saya. Itu sempurna. Jokowi itu tidak Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif ya. Seperti biasa, kita bakal ngebongkar intrik-intrik politik gagal total. Ya, strategi fitnah dan narasi sampah RRT untuk jatuhkan nama baik Bapak Jokowi akhirnya gagal total. Yang gimana enggak coba? Bukannya Bapak Jokowi ini tumbang, kader-kader partai besar malah makin kenceng ya. Balik kanan, pilih barisan Bapak Jokowi. Wah. Berarti percuma ya itu serangan-serangan dari RRT selama ini. Ya gitu. Aduh, apes. Wow, ini politisi PDI Perjuangan ya, mantan Bupati Indramayu. Bu Nina mantan Bupati Indramayu. Alhamdulillah hari ini ya bisa silaturahmi ke Bapak. Mohon restu. Bu, tadi obrolin apa aja, Bu? Ya, banyak lah yang diobrolin, silaturahmi, bisa ketemu sama Bapak. Dulu kan Bapak ke Indramayu kan pada saat panen raya di Indramayu 2 kali beliau hadir. Ya. Mudah-mudahan Indramayu akan lebih baik lagi. Ada obrolan soal politik? Ada lah ya. Apa Bu? Mungkin Itu, Bu. apa ya? Monggo, ini yang sekarang di pemerintahan. Ya restunya Ibu Nina bergabung bersama kita membesarkan PSI di Jawa Barat. Ya. Sebagai Masalah partai sebelumnya bisa ditanya langsung. Kenapa Bu Nina hari ini mau masuk PSI? Bisa ditanya langsung sama Bu Nina. Kenapa Bu? Ya, ada semuanya adalah yang terbaik. Saya pernah bergabung, memberikan saya kebaikan lah untuk di Indramayu. Saat ini mungkin saya bergabung dengan Bapak di PSI, insya Allah untuk Jawa Barat. Wow. Ini loh ya, lagi-lagi kader PDI Perjuangan ini ya sowan ke rumah Bapak Jokowi untuk pindah haluan ke PSI. Ya gimana ya, PSI ini semakin dilirik kader Banteng ya untuk dijadikan rumah baru. Wow, ini ya faktanya itu sederhana banget ya. Nama Bapak Jokowi itu masih kuat ya, masih punya daya tarik, masih jadi magnet, ya enggak? Wow, ini gimana ini menurut kalian? Sejumlah kader partai parlemen pindah ke PSI. Pengamat, Jokowi efek jadi magnet politik. Di balik isu-isu yang luar biasa, fitnah-fitnah yang luar biasa kepada Pak Jokowi, ternyata pengaruhnya itu hanya sedikit, hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat Indonesia. Begitu banyaknya upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk menjatuhkan Pak Jokowi, keluarganya dan bahkan pengikutnya. Tapi apa? Ini belum dilakukan pemilihan ulang terhadap Jokowi dan Gibran, bahkan orang-orang yang segaris sama Jokowi. Ini masih hanya soal PSI. Begitu banyaknya sekarang orang atau kader-kader yang sudah masuk parlemen nih, pindah ke PSI hanya gara-gara Pak Jokowi. Nggak bisa dipungkiri, aura, karisma, kehebatan, semuanya yang ada Pak Jokowi itu akan selalu mengundang dan menarik perhatian orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk serius memajukan negeri ini. Jadi apapun yang kalian lakukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu nggak akan ada efeknya. Kita lihat nanti di 2029, kalau memang ada efeknya Pak Jokowi selama ini dijatuhkan, dihujat, difitnah, dicaci, pasti 2029 segala bentuk pencalonan Gibran mau kemanapun, mau presiden atau wakil presiden, itu nggak akan menang. Dan PSI
juga akan tetap bernasib sama, tidak lolos parlemen. Kita lihat aja nanti. Ya, kader-kader di parlemen banyak pindah ke PSI. Apakah ini karena Jokowi efek? Ya, kelihatannya seperti itu ya, masuk akal gitu loh ya. Ya gimana enggak coba, nama Bapak Jokowi ini masih punya pengaruh besar banget, ya kan? Elektabilitas Bapak Jokowi juga masih tinggi, ya, loyalisnya masih kuat banget. Ya kalau ada yang lihat peluang politik ini lebih cerah di situ, ya wajar aja lah ya. Kalau mereka itu merapat, ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga spill kota kalian biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Jangan lupa ya di spill kotanya. Itu masih kuat atau tidak 2029 nanti? Satu, jelas Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden sekarang ini, otomatis dia tidak punya kekuasaan untuk menjaga popularitas yang bisa diberikan berkahnya buat Pak Prabowo. Tetapi secara sosial kan bisa diuji dalam survei, dan survei saya menemukan efek sosial elektoral Pak Jokowi masih tinggi. Dan panggung Pak Jokowi kan tiap hari, Bro. Depan setiap hari dibuka pintu buat orang. Setiap hari wartawan nongkrong depan rumah. Yang kedua, panggung itu diciptakan oleh musuhnya sendiri. Wow, ini ada Bang Burhanuddin Muhtadi ya. Ya gimana ya, kayak menjadi bukti gitu loh ya, kegagalan Roy Suryo CS untuk menghancurkan Bapak Jokowi. Ya buktinya ini ya jelas banget, ya enggak? Katanya mau menghancurkan nama Bapak Jokowi. Katanya serangan-serangan sudah disiapkan matang-matang. Katanya tinggal tunggu tumbang. Yang terjadi, nama beliau ini masih kuat, tetap kuat banget, ya. Dukungan Bapak Jokowi tetap ada, ya kan? Bahkan yang tadinya jauh, sekarang malah pada merapat. Wow. Ini resmi gagal total ya. Kayak strategi gerombolan RRT untuk menghancurkan Bapak Jokowi itu ya gagal total, nggak ada gunanya, iya enggak? Hasilnya zong, aduh, apes. Terkhusus ya buat kader-kader PDI yang sering nyinyir tentang Pak Jokowi. Kalian tuh nggak sadar diri. Kalian nggak ada apa-apanya kalau tanpa Pak Jokowi. Bener. Coba kita lihat nih. Kita lihat dari sejarah ya. Sejarah nih. Nah, di sini kalian lihat hasil pemilu 2004, Ibu Megawati tumbang dengan Pak SBY. Kalian lihat sendiri nih persentasenya sangat jauh. Yang ini 2009. Lagi-lagi Ibu Megawati kalah dengan Pak SBY. Kalian lihat sendiri nih. PDI selalu dikalahkan. Kalian bisa lihat sendiri, ini fakta. Di 2014, kandidat dari PDI baru berhasil menjadi presiden. Nama kandidatnya Pak Jokowi. Di 2019, Pak Jokowi berhasil menang untuk kedua kalinya, mengalahkan Pak Prabowo. Ini kalian lihat sendiri ya, ini fakta. Dan menurut Megawati, Pak Jokowi tanpa PDI bukan apa-apa. Nah, inilah hasil akhirnya ketika Jokowi berbalik arah. Nyungsep PDI, nyungsep. Wah ya. Selain kegagalan RRT, ini juga jadi hasil akhir PDI Perjuangan ya. Ketika Bapak Jokowi ini balik arah. Nyungsep PDI Perjuangan maksud saya ya. Nyungsep itu PDI Perjuangan. Aduh. Ya gimana ya, jangan pernah ngerasa paling kuat ya, sampai lupa siapa yang dulu ikut ngangkat, ya kan, ngangkat suara dan simpati publik. Begitu arah berubah, baru terasa bedanya kan sekarang.
Gimana ini PDI Perjuangan? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Pengamat sebut PDIP untung besar jika usung Megawati Soekarno Putri di Pilpres 2029. Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Ibu Megawati lebih baik istirahat saja, Bu. Ibu Megawati Soekarno Putri lebih baik istirahat saja, Bu, karena ibu udah usia, ibu waktunya istirahat. Kalau memang PDIP mau memajukan kadernya lebih baik, majukan saja Ibu Puan Maharani, karena Ibu Puan masih muda, masih kuat, masih segar, masih sehat, masih bisa jalan kemana saja. Ibu Megawati Soekarno Putri, saya sebagai rakyat Indonesia sangat sayang banget sama ibu. Saya tidak mau ibu capek. Ibu adalah negarawan yang memperjuangkan nasib wong cilik. Untuk itu saya berharap ibu istirahat saja, menikmati hari tua. Biarlah yang muda yang bekerja, yang muda yang berkarya. Ibu cukup menjadi pemikir, menjadi kingmaker saja ya. Majukan saja Ibu Puan Maharani. Saya yakin Ibu Puan Maharani mampu menjadi Presiden Republik Indonesia seperti Ibu Megawati saat itu. Ibu Puan, saya berharap Ibu Puan yang maju sebagai calon presiden. Saya sayang Ibu Puan. Karena apa? Karena Ibu Puan menurut saya mirip dengan ibu saya. Menang PDIP. Gimana menurut kalian? Juga kalau Ibu Megawati Soekarno Putri nyalon lagi sebagai Presiden RI atau enggak Ibu Puan Maharani? Aduh, konyol juga ya. Ini tadi ada pengamat yang bilang PDI Perjuangan bakal untung besar ya kan, kalau usung Bu Megawati Soekarno Putri di Pilpres 2029 nanti. Serius toh ini? Hah? Masa udah lupa sejarah? Hah? 2 kali maju Pilpres ya. Dua-duanya ini kalah dari Bapak SBY. Ya? Apa udah lupa? Ya jangan kebanyakan halu gitu loh ya. Rakyat sekarang ini makin kritis ya kan. Kalau mau jual nama lama terus tanpa evaluasi, ya siap-siap aja lah ya. Ketemu realita pahit lagi. Kok bisa-bisanya gitu loh ya. Jangan lupa loh, saya ini wapres dia presidennya loh. Jadi saya tahu tata pemerintahan negara. Ya loh, jangan lupa loh. Makanya kemarin saya sabar yang namanya semua legislatif saya. Betul apa tidak? Nah, yang namanya nak jahit, kamu hanya mau jadi, tapi rakyat enggak kamu urus itu. Kau jadi pilih-pilih nih aku jadi ketua. Mana ada dari 93 saya jadi ketua umum. Nggak ada saya pakai duit gini. Teman-teman, Pak Jokowi bener-bener dia mengimplementasikan apa yang dia ucapkan waktu pidato di acara PSI di Makassar. Dia turun ya di acara kirap PSI di Tegal. Ramai itu orang-orangnya, masyarakat. Ya, di situ bisa dikatakan Pak Jokowi masih memiliki pengaruh yang sangat kuat ya di Jawa Tengah ini ya. Nah, ini tentu saja akan membuat bergetar gitu lawan-lawan politiknya ya. Ya, terutama lawan-lawan untuk merebut suara di Jawa Tengah, termasuk PDIP, ya kan? Nah, ketika kirap tersebut terjadi, Pak Jokowi turun. Nah, sekarang isu yang muncul adalah ya banyak memunculkan dari channel-channel akun-akun media sosial yang mau mendorong Ibu Megawati nanti maju menjadi calon presiden Pilpres ya. Wah. Mungkin Megawati Pram atau Megawati Anies ya. Tapi nggak mungkin dong sama Anies ya kan. Nah, luar biasa ini.
Ya, jadi menurut teman-teman gimana nih? Menurut teman-teman ya, dengan isu ini, apakah kalian mendukung ya, atau memang seperti apa? Kalau memang Ibu Megawati ini benar-benar turun gunung ya, memang mau dicalonkan maju di 2029. Wah, Pak Jokowi turun gunung, Bu Megawati Soekarno Putri siap maju 2029. Wow, 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 wow. Ini apa lagi nih ya? Gelar boleh ditanggalkan, jabatan boleh berakhir. Namun garis takdir seorang Joko Widodo nampaknya enggan menjauh dari dekapan rakyat. Di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, ada sebuah fenomena yang mematahkan segala teori politik tentang purna tugas. Teori politik tentang purna tugas. Sebenarnya bukan hanya itu sih Pak. Aku tambahin ya Pak ya. Bukan hanya soal purna tugas ini, tapi soal fitnah yang bolak-balik ditujukan kepada Pak Jokowi. Nggak ada ngaruhnya. Kecintaan rakyat itu semakin bertambah ketika Pak Jokowi itu difitnah secara bertubi-tubi. Itu kelemahannya sang pembenci dan sang penghujat ini. Mereka tidak menyimak itu menjadi kekuatan sebenarnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu semakin disayangi rakyat karena terlalu banyak yang memfitnah dia. Nah, jadi si pembenci dan si pembuat-pembuat hoax ini nggak sampai ke situ pikirannya. Secara nggak langsung mereka lah salah satunya juga yang membuat Pak Jokowi itu semakin dicintai rakyat. Ya, memang ya, rumah Bapak Jokowi ini memang sering terlihat ramai, ya kan? Banyak masyarakat yang datang, silaturahmi, foto, dan sekedar bertemu saja, ya, ingin bertemu langsung dengan Bapak Jokowi. Dan itu menunjukkan satu hal, ya kan? Beliau ini masih punya daya tarik di mata masyarakat. Wah. Emang ya, serangan-serangan para pembenci ini ya gagal total. Untuk menghancurkan nama baik Bapak Jokowi, gagal total, ya enggak? Ini loh. Saya terharu dalam perspektif ya, penerimaannya itu loh. Kalau Anda itu dengan saya bermusuhan, wajah Anda aja saya bisa baca nggak seneng ya ke saya, gitu. Itu sempurna. Jokowi itu tidak nunjukin muka yang benci, yang apa. Mana kan masuknya itu berurutan. Pertama Bu Eli dulu, kurang lebih 5-10 menit DHL damai. Kemudian saya. Nah, menurut cerita beliau, mereka ini waktu mereka datang Jokowi biasa aja duduk. Tapi waktu saya datang dia berdiri loh nyambut saya. Itu kan apa ya, saya kan tahu diri saya siapa gitu loh. Dia presiden, mantan paling tidak 10 tahun, masih berkuasa dengan segala pengaruhnya, saya nggak tahu lah. Tapi itu fakta. Dia berdiri, dia salami saya. Mas Egy lupa ya? Wah, saya bingung juga kalau dibilang lupa. Lupa apa mas? Mas kan presiden. Bang Egy dulu 2006 kesini dengan Todung Mulya Lubis. Nah, Todung Mulya Lubis, saya tanya aja tuh dia, masih hidup dia tuh. Kesini tuh ke rumah ke kantor. Oh, ke kantor. Kantor wali kota, dia baru jadi wali kota. Saya bikin program meja LBH. Jadi saya buka meja, kemudian masyarakat yang perlu nasihat hukum. Nah, saya sama Todung. Waktu itu saya di Kadin udah salah. Oke. Nah, dia kan yang saya agak nggak terpikir kok ingat yang begitu yang 20 tahun lalu loh, kan sekarang 2006. Jadi dia ingatannya baik menurut saya dan welcome-nya kepada saya luar biasa. Padahal saya kan dianggap musuh dong. Nah, emang ya, Egy Sujana memang ya dianggap musuhnya Bapak Jokowi. Tapi sekarang ya sudah insaf nih orang. Ya alhamdulillah ya kan, bisa insaf. Sampai-sampai sebut Bapak Jokowi itu sempurna. Wah. Ya gimana ya? Jangankan Egy Sujana, dulu ya sama Bapak Prabowo Subianto, lawan politik
ini bisa jadi bestie loh sekarang. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.